Kemarin aku dapat WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai virtual asisten Bank Rakyat Indonesia. Dalam pesan itu, dia mengaku sebagai Indra. Apakah pesan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Sebagai generasi milenial, aku rasa teman-teman sudah tahu jawaban dari pertanyaan tadi. Tapi bagaimana dengan orang lain? Mungkin ada yang berpikir ini adalah hal yang sepele, hal yang simple, tinggal kita blokir, masalah selesai. Dan memang betul. Tapi perlu diingat lagi teman-teman bahwa hal ini tidak mudah dilakukan bagi mereka yang tidak seberuntung kita hidup di era teknologi seperti saat ini. Kenapa aku bisa bilang demikian? Karena kita hidup di zaman modern, kita hidup di mana teknologi sudah berkembang sangat pesat, internet terbuka lebar bagi siapa saja dan informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dengan perkembangan yang secepat ini, kita jadi melek teknologi yang secara tidak langsung memudahkan kita dalam mendapatkan informasi. Misalnya, dari Instagram, scroll informasi. Dari Facebook, scroll informasi. Dari status teman, informasi. Karena kemudahan-kemudahan itulah yang akhirnya membuat kita lebih aware dengan kejahatan-kejahatan seperti ini. Makanya kenapa kebanyakan modus penipuan lewat pesan ini jarang terjadi ke generasi milenial atau generasi anak muda seperti kita saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa uang kita hilang lewat pesan singkat? Secara sederhana, phishing adalah kejahatan untuk mencuri data dengan mengelabuhi korban. Biasanya, phishing dilakukan dengan mengirim email yang berisi seolah-olah seperti email resmi dari suatu instansi, menggunakan frasa, tipografi, logo, bahkan tanda tangan yang membuat pesan seolah-olah meyakinkan korban kalau itu benar-benar email dari instansi tersebut. Atau menggunakan cara lain seperti modus yang aku dapat kemarin, dengan mengirimkan link dengan tujuan agar kita mengklik link tersebut. Lalu apa yang terjadi jika kita mengklik link tersebut? Kita akan dibawa ke satu website yang sangat mirip dengan website resmi dari suatu instansi. Website tersebut sudah didesain sedemikian rupa supaya korban yakin bahwa website tersebut adalah resmi. Mereka menyamar sebagai sumber yang terpercaya dan mendorong korban untuk mengikuti langkah-langkah yang diberikan dengan mengisi formulir tertentu yang berkaitan dengan data sensitif seseorang. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang mau mengisi formulir tersebut? Psikologis, itu salah satunya. Dikutip dari TED.com, manusia memiliki dua sistem dalam berpikir. Sistem yang pertama adalah cara berpikir cepat, intuitif, dan emosional. Dan sistem yang kedua, cara berpikir lambat dan terstruktur. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk mematuhi perintah pihak yang dianggap berwenang atau memiliki otoritas. Misalnya, polisi, atasan di tempat kerja, tukang parkir, dan lain sebagainya. Karena hal itulah ketika ada orang yang mengklaim sebagai pihak berwajib dan meminta kita melakukan sesuatu, kita secara otomatis mematuhinya. Tujuannya apa? Jelas, apalagi kalau bukan uang. Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tahun 2020 terdapat 165.000 website phishing yang siap menjaring korban dan terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya untuk mencari korban. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, apakah artinya generasi milenial tidak bisa terkena modus seperti ini? Harusnya tidak, tapi pada kenyataannya bisa teman-teman. Kemarin aku sempat bikin story di WhatsApp terkait modus penipuan yang tadi, dan ternyata temanku ada yang komen kalau mamahnya juga pernah ketipu dengan modus yang sama sampai 2 juta. Untungnya temanku waktu itu langsung sadar dan segera memindahkan sisa dana ke rekening yang lain. Dan alhamdulillahnya tidak sampai memakan korban atau memakan nominal yang lebih tinggi. Terus kakakku juga komen kalau temennya yang bahkan kerja di bea cukai waktu itu juga pernah mengalami penipuan dengan modus yang kurang lebih sama seperti yang aku jelaskan tadi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari tindak kejahatan phishing. Yang pertama, cek pengirim email dengan teliti. Pastikan tidak hanya mengecek nama pengirim, tapi juga domain pengirim. Pastikan juga domain pengirim sama dengan domain website dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, jangan asal klik link yang diterima. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, website phishing dibuat sedemikian rupa persis dengan web aslinya. Bisa dibilang hampir nggak ada perbedaannya. Terus gimana cara membedakan web phishing dengan web resmi? Pastikan web yang diakses aman. Caranya dengan melihat URL dari website yang kita akses.
Pastikan URL diawali dengan HTTPS sebagai penanda website tersebut menggunakan protokol SSL. Singkatnya, itu berfungsi agar pengguna terhindar dari serangan online, dan pastikan juga di depan URL tersebut terdapat logo. Cara terakhir yang paling ampuh untuk terhindar dari phishing adalah selalu waspada ketika diminta data pribadi. Pastikan kita tahu bahwa instansi atau perusahaan tersebut benar-benar resmi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedengarannya simpel, tapi faktanya sampai sekarang masih ada korban dari tindak kejahatan tersebut. Harapannya dari sini kita jadi lebih tahu dan lebih waspada kepada tindak kejahatan yang terjadi di era sekarang. Apapun bentuknya, jangan sampai kita memberikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pihak-pihak yang mencurigakan. Oke teman-teman, paling tidak itu yang bisa aku pahami sampai saat ini. Mungkin dari teman-teman yang punya informasi lain terkait dengan modus penipuan tersebut, ataupun yang punya pengalaman yang sama dengan kejahatan seperti itu, bisa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa belajar satu sama lain, dan semoga nanti kedepannya kita bisa lebih waspada lagi, tidak ada korban yang terjaring dengan kasus kejahatan seperti yang kita bahas tadi. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.